Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Saat ini saya dan saudara-saudara yang lain sedang berada di Bukit Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Berdasarkan riwayat bahwa bukit ini adalah tempat pertemuannya ayahanda kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Seketika beliau melakukan kekeliruan, kesalahan, maka mereka berdua terhukum, diturunkan ke bumi. Ayahanda kita Adam diturunkan di Hindustan atau di India sekarang. Bunda kita diturunkan di Jeddah, di Mekah sekarang. Jadi saat ini kita sedang berada di bukit itu. Nah, bagaimanakah kisahnya? Ya seperti itu tadi. Bahwasanya seketika beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian malaikat, para jin dan yang lainnya diminta oleh Allah untuk tunduk kepada beliau, sujud kepada beliau. Akhirnya semua malaikat sujud. Fasajadu ila iblis aba wastakbaro. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau. Adalah itu adalah orang yang sombong, kata Allah. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di rumah ini, di negeri ini, di kampung ini, di surga ini. Makan olehmu semua makanan, minuman, dan nikmati. Tapi ingat, engkau jangan sampai mendekati pohon ini, apalagi mencicipi buahnya." Nah, saudaraku, pengertian pohon di sini adalah bagi Nabi Adam, pohon itulah tubuh Bunda Hawa. Bagi Bunda Hawa, pohon itulah tubuh Nabi Adam. Jadi mereka jangan sampai menikmati buah khuldi, buah kekekalan ya. Atau istilah orang BKKBN, jangan dulu beregenerasi lah gitu. Ya sama urusannya dengan kita seketika kita di bulan Ramadan ya. Walaupun itu istri kita, tidak boleh. Nah itu, kira-kira begitulah. Nah, oleh karena itu, ya namanya manusia cuma mereka berdua. Tidak ada yang lain. Mau tak mau mereka akan terganggu dan tergoda. Akhirnya mereka melakukan hubungan itu. Mereka melakukan hubungan itu. Mereka melanggar larangan Allah. Mereka mencuci buah khuldi. Dan akhirnya mereka pun terusir. Ya, terusir. Awaludin ma'rifatullah. Pertama mengenal agama namanya awal. Awal itulah din, itulah agama. Awaludin adalah nama beliau. Seketika beliau terusir, satu pun tidak boleh dibawa. Mau baju, mau celana, mau gelang, mau apa, tidak boleh. Bahkan nama pun tidak boleh. Beliau bernama Awaluddin, dicopot namanya sehingga tidak ada nama, berarti Adam. Adam berarti tidak ada. Bunda Hawa juga begitu. Nah, jadi efek dari semua itu mereka diturunkanlah ke dunia. Mereka terusir dari surga. Tapi yang namanya cinta, ya mereka ada masalah, mau diusir, mau dibuang kemana, tidak apa-apa. Yang penting kita berdua, bang, kata Siti Hawa. Ya mereka kira berdua, ternyata mereka diturunkan oleh Allah dalam kondisi terpisah. Yang satu diletakkan di Jeddah, di daerah Mekah sana, dan satu diletakkan atau diturunkan di India, yaitu Nabi Adam. 300 tahun lamanya mereka berpisah, tidak berjumpa. Bayangkan bagaimana rindunya, bagaimana inginnya bertemu. Tapi semua itu tidak tercapai, saudaraku. 300 tahun. Akhirnya mereka dipertemukan Tuhan di bukit ini, di Jabal ini. Namanya Jabal Rahmah atau Jamah, atau Jabal Kasih Sayang, Bukit Kasih Sayang. Nah, ini kita sedang berada di sini. Oke, nah ini dia. Ada Pak Marlis, ada Pak Jurnalis, semua kami berada di Bukit Jabal Rahmah. Kepalang kami sampai di sini, kami naik ke atas bukitnya. Jangan sampai kita rugi. Allahu alam, entah kapan, entah besok kita mungkin tidak akan ketemu lagi di tempat ini.
Baik saudara, itulah kisahnya. Mudah-mudahan tidak ada salahnya, tidak ada janggalnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesiapan untuk hidup dan sampai tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pulang. Apa-apa? Turun. Some of the mountain's rocks on its eastern side. He faced towards the Qibla and supplicated Allah without climbing the mountain. In addition, he did not command others to climb the mountain. The Prophet, may Allah grant him commendation and protection. Baru turun dari Jabal Nur. Ada Pak Marlis, ada Pak Jurnalis. Kita dapat buku nih. Hadis Nabi tentang kisah Nabi Adam, Siti Hawa, seperti yang kita ceritakan tadi. Oke. Sejarah Nabi Adam itu nampak lagi. Jadi bagaimana mungkin nih bukit sebesar ini? Nabi Adam diturunkan oleh Allah di India. Bunda Hawa di Jeddah, Mekah. Tidak ada satupun manusia, cuma mereka berdua. 300 tahun. Jadi luar biasa. Jadi setelah kita menaiki bukit kasih sayang, di mana seketika mereka bertemu di sini, mungkin mereka pengen melepaskan rindu dan sebagainya, tetapi terhambat. Seketika itu Allah memperlihatkan kepada mereka tempat dahulu mereka pernah berada, Aras atau sorga. Akhirnya mereka tidak jadi, dan mereka kejar tempat itu. Di padang Arafah mereka capek, mereka tersungkur. Di situ mereka mengenal diri mereka, asal mereka, dan tempat yang mereka lihat. Oke, kita berangkat. Sudah ada panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku,
Ini sambungan daripada kajian yang tadi yang sempat terputus karena situasi dan keadaan terlalu sering begadang, mungkin begitu, kurang istirahat. Maka seketika kita menyampaikan kaji pada fajar tadi kayaknya harus diistirahatkan dulu. Maka kita tidak mau kajian tadi terputus. Dan kini kita sambung kembali tentang pernyataan iblis. Dan tentang kenapa dan mengapanya iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Berdasarkan pengamatan dan analisa iblis daripada kajian-kajian yang sudah dia buka, dia pelajari tentang Adam. Dia nyatakan bahwa Adam itu sudah gagal menjadi khalifah. Sudah gagal. Karena seorang khalifah itu adalah orang yang memiliki pola pikir yang luas, rasa yang dalam, dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Pandangan cemerlang. Sehingga pada diri orang itu terpancar 4 sifat daripada ayahandanya. Yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jauh daripada kedurhakaan, jauh daripada kesesatan, apalagi kehinaan, dan terhina oleh Tuhannya. Nah, Adam mengalami itu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa iblis memprediksikan Adam itu tidak akan mungkin bisa jadi khalifah. Mulai daripada diperintah sujud, dia tidak mau sujud. Alasannya jelas. Yang berhak disujuti itu, yang berhak dibaiat sebagai pemimpin hidup dan mati, ada Allah yang nyata ia pada Rasul, atau wujud serta Allah tadi. Yang kedua, prestasi peribadatan serta pengalaman hidup dibanding dengan iblis. Adam tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak ada apa-apanya? Karena dia baru lahir, otomatis tidak ada apa-apanya dibanding iblis. Kemudian lebih kental lagi adalah diprediksi daripada asal muasal lembaga Adam, tubuhnya. Terbuat dari tanah yang bersifat rakus pantang kekurangan. Sudah ada, sudah banyak, sudah memiliki semuanya. Tapi masih mencari-cari sesuatu yang mungkin tidak patut untuk dirinya. Dan ini terbukti dengan adanya Adam menikmati buah khuldi beserta istrinya Siti Hawa. Dan dari situ Adam terusir. Adam terhina. Dan Adam pun telah melanggar aturan Tuhannya. Dia sesat. Dia durhaka kepada Tuhannya. Ini bisa kita lihat pada surat Toha. Ayat 121. Di sini kita temukan kalimat yang berbunyi wa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqo yakhsifani alaihima miwaraki jannati. Kalau kita Indonesiakan, maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu tampaklah bagi keduanya auratnya atau aurat masing-masing. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi itulah persoalan. Prediksi yang tepat dan benar daripada iblis. Bahwa sifat rakus pantang kekurangan sebagai keberadaan daripada lembaga tanah tadi.
terbukti. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu. Mereka melakukannya regenerasi. Maka terbukalah kainnya, itu yang pertama. Yang kedua, terbukalah auratnya. Aurat itu artinya pintu yang tidak terjaga. Kalau Adam, itu yang saya katakan, dia kan sebagai ularnya iblis. Kalau Hawa, itu yang saya katakan, dihiaskan sebagai pintu surga. Maka ular itu masuk ke dalam pintu surga. Maka keduanya merasakan nikmatnya surga bersama buah khuldi atau buah terlarang tadi. Akibatnya mereka terusir, mereka terhina. Bahkan Allah katakan, wa aso Adamu rabbahu faghawa. Kalau dalam bahasa kitanya adalah Adam sudah durhaka kepada Tuhannya dan dia sudah sesat. Walaupun pada diri Adam itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan hal itu. Tetapi kenyataannya dia sudah lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena dia tidak kuat menahan godaan daripada sebuah rangsangan satu buah yang bernama khuldi. Nah, disinilah prediksi iblis yakin Adam tidak akan berhasil menjadi khalifah. Sebagaimana dikatakan bahwa Adam sudah durhaka kepada Tuhannya. Dan Adam sudah sesat, sudah salah, sudah keliru di dalam melaksanakan suatu tindakan yang semestinya itu tidak terjadi untuk seorang calon khalifah. Maka benar apa yang iblis katakan, benar yang sikap yang dibuat oleh iblis untuk tidak sujud kepada Adam sebagai tanda baiat untuk menjadikan dia khalifah. Karena prediksi itu tepat. Nah, bagaimana dengan malaikat yang sudah terlanjur sujud dan berbaiat untuk mengangkat Adam sebagai khalifah nantinya di muka bumi? Yaitu tidak ada masalah. Karena para malaikat juga melakukan baiat atau sujud kepada Adam, mengangkat dia sebagai khalifah karena Allah perintahkan. Jadi malaikat tidak punya kepentingan terhadap dunia, tidak ada kepentingan terhadap akhirat. Dia hanya melaksanakan perintah. Seandainya Adam tidak jadi menjabat sebagai khalifah, bagi malaikat itu tidak ada masalah. Karena seyogianya yang dibaiat, yang disembah, tempat mempersembahkan apa yang menjadi kesetiaan kita kepada Tuhan, ya memang bukan Adam, tetapi wujud serta Allah. Dan malaikat mengerti ini, tetapi dia tidak membantahnya. Karena dia tidak punya kepentingan dalam hal-hal seperti itu. Beda dengan iblis. Dia diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, untuk berbaiat. Sebenarnya dia bukan mengingkari Allah dan Rasul. Bukan tidak mau memuji dan memuja serta menyembah Allah itu sendiri. Itu di luar persoalan. Tetapi yang dia tidak mau adalah berbaiat dan bersujud kepada Adam dan menjadikan Adam sebagai khalifahnya nanti seketika di permukaan bumi. Itu saja masalahnya. Itu saja masalahnya. Selain daripada itu tidak ada. Tetapi karena
Iblis terbuat daripada api. Sifat api itu pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Artinya dia tidak mau mengganggu orang. Tetapi jangan disinggung. Kalau dia tersinggung dan tersenggol, apalagi dia terlempar di sorga, gara-gara satu orang, dua orang, beberapa orang, dia akan dendam sampai mati. Dia akan tunjukkan bahwa Adam itu tidak patut menjadi khalifah, termasuk keturunan-keturunannya. Itu aja persoalannya. Makanya jangan pernah kita berkata bahwa iblis kafir terhadap Allah dan Rasul. Tidak. Terhadap Allah dan Rasul dia tidak pernah kafir. Bahkan dia takut, bahkan dia memuja dan memuji, bahkan dia menyembah, bahkan dia taat sebagaimana dulu dia pernah taat kepada Allah dan Rasul. Tapi tekadnya untuk menghancurkan Adam dan keturunannya tetap berjalan. Nah, ini bisa kita lihat seketika kita membaca surat Al-Asyr ayat 16. Di situ kita temukan data yang berbunyi, kamat salis syaitani izqala lil insani kufru walamma kafaro qala inni bari'um minka inni akhafa Allahu Rabbal Alamin. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana syaitan seketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu kepada Tuhanmu. Maka seketika manusia itu sudah kafir, maka berkatalah syaitan tadi. Apa kata-katanya? Celaka kamu hai manusia, telah ingkar dan kafir kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Rabbal Alamin. Jadi akhafallah itu menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah dan Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Dia menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah dan Rasulnya. Itu surat Al-Hasyr ayat 16. Silakan nanti kita lihat datanya ada di situ. Nah, jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa benar dia itu tidak ingkar kepada Allah. Dia tidak kafir kepada Rasulullah. Tetapi dia tidak menerima kalau Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi, termasuk anak-anak dan keturunannya. Nah, mengenai masalah kepribadian dan perbuatan ingkarnya manusia mensyarikati Allah dengan dia, di situ dia menjelaskan. Nah, penjelasan itu boleh kita lihat pada surat Ibrahim ayat 22. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Dan berkatalah syaitan pada waktu itu, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan kebenaran kepada kamu. Sudah menjanjikan kebenaran kepada kamu dan itu adalah benar. Lalu syaitan pun melanjutkan kalimahnya. Wa wadatakum fa akhlaftukum. Kemudian kami juga menjanjikan kepada kamu sesuatu yang benar. Tetapi kami menyalahkannya. Artinya kami melakukan tipu-tipu kepada kamu seperti benar, padahal kami tahu itu tidak benar. Itulah godaan. Itu yang kami lakukan terhadap kamu. Maka kelanjutan ayat tadi mengatakan sebagai berikut. Wa ma kana liya alaikum min sultani ila anda
da'autukum fastajabatum li. Artinya sebenarnya kami tidak punya kekuasaan untuk menggoda, merayu, menipu, menyesatkan kalian semua. Tetapi kamu tergoda, kamu mengikutinya untuk kami. Maka dilanjutkan lagi ayat tadi. Fala talumuni walaumu ampusakum. Oleh karena itu, janganlah kamu menyalahkan aku atau kami, tapi salahkanlah diri kamu sendiri. Karena kamu punya akal fikir untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Apa yang tidak kamu lakukan, meskipun itu adalah bisik-bisik daripada kami. Bagi kami, kamu lakukan, silakan. Tidak kamu lakukan, kami tidak punya kekuatan untuk memaksa kamu. Tetapi kamu yang mengendak, kamu yang berkenan untuk melakukan. Seketika terjadi kesalahan itu, kekeliruan itu, ya silakan kamu rasakan sendiri akibatnya. Nah, jangan kamu menyalahkan aku, tapi salahkan diri kamu sendiri. Itu ayat yang tadi saya baca dan sambungannya itu tadi. Kemudian kita masuk kepada kalimat berikutnya. Apa bunyinya? Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Pada saat ini kami tidak bisa menolong kamu. Dan kamu pun tidak akan bisa menolong kami. Kita nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Artinya dia berlepas tangan dari segala sesuatu yang akan membawa dia. Membawa manusia kepada nasibnya masing-masing. Mereka lepas tangan. Kemudian ini yang lebih mengagetkan lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sebenarnya sebelum kamu melakukan perbuatan maksiat, terutama kamu mensyarikatkan aku dengan Tuhan, kami sudah tahu bahwa itu tidak benar. Kami mengingkari kebenarannya. Tetapi kamu senang dengan hal itu. Maka apa boleh buat? Silakan kamu rasakan, silakan kamu nikmati apa menjadi perbuatan kamu. Jangan kamu libatkan kami. Begitu. Kemudian dilanjutkan lagi ayat tadi yang bunyinya inna zolimina lahum azabun alim. Sesungguhnya bagi mereka yang zolim, baik itu menzolimi dirinya ataupun menzolimi orang lain, ya bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Dalam hal ini iblis tahu kalau manusia itu menzolimi dirinya, iblis tahu. Dan iblis pun juga mengerti kalau dia menzolimi para manusia. Tetapi lebih beratlah mereka yang menzolimi diri ketimbang iblis menzolimi mereka. Kenapa? Karena mereka punya akal fikir, punya pertimbangan, punya khayal untuk menimbang apakah ini mudarat, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini bagaimana. Tapi mereka tidak peduli. Karena dorongan hawa nafsu dan syaitan sebagai potensi daripada lembaga tubuh Adam tadi yang terbuat daripada tanah. Begitu juga termasuk keturunannya. Maka di sini sekali lagi iblis mengatakan Adam gagal menjadi khalifah. Namun seketika Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi, meskipun terusir, terhina oleh Tuhannya, dia meminta ampun dan meminta maaf. Nah, setelah diampunkan dan dimaafkan oleh Allah dan Rasul, maka barulah dia bisa menjadi khalifah. Itu pun untuk anak-anaknya, tidak untuk malaikat, tidak untuk jin. Jadi kalau anaknya ingin menyembah kepada Allah,
memang harus mencari Rasul. Tapi dia tidak mengerti Rasul. Karena yang bertemu dengan Rasul hanya Adam waktu itu. Tentu mau tak mau, Adamlah yang dia lihat dalam persembahan itu. Ternyata Adam hanya bisa menjadi khalifah bagi anak-anaknya, tidak bagi jin dan tidak bagi malaikat, dan tidak bagi yang lain-lainnya. Namun, dari Adam muncul orang-orang hebat. Orang-orang yang bersifat sidik, amanah, tapi fotonah. Yang dikenal dengan istilah Rasul dan Nabi-Nabi. Nah, mereka-mereka ini adalah menjadi khalifah bagi kaumnya, bagi umatnya masing-masing. Walaupun kekhalifahan mereka itu tetap ada cacatnya, tidak sempurna. Mulai daripada Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail. Terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, dan seterusnya ke bawah. Itulah khalifah-khalifahnya Allah dan Rasul di muka bumi, turunan Adam, untuk memimpin para kaum dan umatnya masing-masing. Tetapi semua mereka punya cacat, semua mereka punya kesalahan dan kekeliruan. Kecuali khalifah terakhir, pemimpin terakhir. Siapa itu? Allah langsung memimpin melalui wujud sertanya, itulah Muhammad. Namun tetap jugalah yang namanya manusia, tetap manusia. Di zaman Nabi Muhammad, sebelum dilahirkan beliau ke dunia ini, sudah terjadi pembunuhan, pembantaian. Seketika beliau terlahir sebagai Nabi dan Rasul yang berkembang beradab di tengah-tengah manusia, terjadi pembunuhan dan pembantaian. Dan setelah beliau kembali pun, terjadi pembunuhan, pembantaian. Bahkan beliau memiliki 4 khalifah. Mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Keempat-empat khalifah itu teraniaya. Mulai dari Abu Bakar meninggal dunia karena diracun. Umar karena dibunuh. Utsman karena dibunuh. Ali karena dibunuh. Mereka belum berhasil menjadi khalifah. Kenapa? Karena khalifah itu hanya ada pada Allah dan Rasul, tidak pada yang lain. Makanya prinsip iblis ini adalah benar. Dia yakin dan percaya Adam dan keturunannya tidak mungkin akan bisa menjadi khalifah, walaupun langsung dipimpin oleh Muhammad wujud serta Allah sekalipun. Nah, yang hebatnya adalah keyakinan dan prediksi iblis sebagai penghulu para malaikat. Itu tepat. Nah, begitu saja saudara-saudaraku. Sambungan daripada ceramah yang terputus tadi. Kesimpulannya adalah pertanyaan saudaraku Pierre Chandra Parpatiah, beliau Ustadz di DKI Jakarta. Mengapa Allah tidak memerintahkan malaikat dan iblis bersujud saja kepada Allah langsung? Ya, waktu itu kan bahasanya kan untuk di bumi. Makanya tidak kepada Allah, melainkan kepada Rasul. Rencana Adam sebagai khalifah mengantarkan kepada Muhammad wujud serta Allah. Muhammad mengantarkan kepada Allah. Tapi rancu. Kenapa rancu? Karena malaikat dan iblis sudah bertemu dengan wujud serta Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa menghilangkan ingatan itu kepada beliau wujud serta Allah, sedangkan mereka sudah bertemu dan bergaul bersamanya. Itu rancu, makanya tidak mungkin. Itu. Nah, kemudian diajukan Adam sebagai khalifah, sebagai penyampai, pengantar daripada kaum menuju Muhammad wujud serta Allah. Muhammad kepada Allah. Tetap tidak berhasil. Tidak sukses. Alasannya adalah karena Adam memiliki lembaga terbuat daripada tanah. Tapi jadilah skenario ini tetap berjalan untuk sebuah kisah dan cerita kita. Dari awal dan akhir, dari zahir dan batin. Jangan disalahkan Allah dan Rasul. Jangan disalahkan malaikat. Jangan disalahkan jin iblis. Dan jangan pula disalahkan Adam serta keturunannya.
Karena inilah sebuah sandiwara yang Allah ciptakan dalam hidup dan kehidupan ini agar kita banyak belajar dan belajar. Baik, terima kasih. Itu saja saudaraku. Sambungan daripada ceramah tadi yang terputus karena kondisi sedang dalam katakanlah belum memungkinkan begitu. Oke, terima kasih. Akhirnya saya tutup penyampaian ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.